Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan prediksi soal TWK CPNS 2021 part yang ke-6. Soal yang pertama, berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia telah diratifikasi dalam bentuk undang-undang. Maksud dari ratifikasi dalam hal ini adalah A. Penyesuaian, B. Perubahan, C. Penyerapan, D. Pelaksanaan, E. Pengesahan. Maka jawabannya adalah E. Pengesahan, karena ratifikasi itu pengertiannya adalah pengesahan, merupakan istilah yang kerap digunakan dalam suatu perjanjian internasional. Soal yang kedua, manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khas bangsa tersebut sehingga menjadi pembeda dengan bangsa yang lain merupakan pengertian dari A. Nilai budaya bangsa, B. Watak nasional, C. Kepribadian bangsa Indonesia, D. Identitas nasional, E. Pesona Indonesia. Jawabannya adalah D. Identitas nasional, karena identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khas bangsa tersebut sehingga menjadi pembeda dengan bangsa yang lainnya. Soal yang ketiga, salah satu konsensus integrasi nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah A. Budi Utomo, B. Sumpah Pemuda, C. Deklarasi Juanda, D. Serikat Pekerja, E. Himpunan Masyarakat Nasional. Maka jawabannya adalah B. Sumpah Pemuda, karena Indonesia memiliki konsensus integrasi nasional melalui kesepakatan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal tersebut melahirkan konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia, bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, serta bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Soal yang keempat, berikut ini yang merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia adalah A. Pancasila atau dasar negara, B. Bendera merah putih atau bendera kebangsaan, C. Bahasa Indonesia atau bahasa nasional, D. Bahasa daerah atau tradisional, E. Burung Garuda atau lambang negara. Sebelum kita menjawabnya, kita lihat dulu 5 alat pemersatu bangsa Indonesia adalah: pertama, dasar negara, ada pada poin A. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, ada pada poin C. Ketiga, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, ada pada poin B. Keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai alat pemersatu bangsa, berarti ini yang tidak ada. Kelima, lambang negara burung Garuda, ada pada poin E. Berarti yang bukan merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia adalah D. Bahasa daerah. Soal yang kelima, perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Membatasi kehidupan demokrasi. 3. Mewujudkan keadilan nasional. 4. Pemerataan wilayah daerah. 5. Pembatasan pemberdayaan masyarakat. 6. Memiliki hubungan yang serasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang termasuk dari tujuan pemberian otonomi daerah adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 2, 3, dan 5, C. 1, 3, 4, dan 5, D. 1, 3, 4, dan 6, E. 2, 3, 4, dan 6. Jawabannya adalah D. 1, 3, 4, dan 6. Kita lihat kenapa D. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 2. Menumbuh kembangkan kehidupan demokrasi. 3. Mewujudkan keadilan nasional. 4. Pemerataan wilayah daerah. 5. Menjalin hubungan yang serasi antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. 6. Mendorong pemberdayaan masyarakat. 7. Menumbuhkan prakasa dan kreativitas. 8. Meningkatkan peran serta masyarakat mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Soal yang keenam, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil atau keluarga. 2. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. 3. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. 4. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak ada yang sia-sia. 5. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dari pernyataan di atas yang termasuk dalam nilai bela negara yang sadar akan berbangsa dan bernegara adalah, kita lihat nilai sadar berbangsa dan bernegara adalah 1. Membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil atau keluarga, ada pada poin yang pertama. 2. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ada pada poin 5. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Maka jawabannya adalah B. 1 dan 5.
Soal yang ketujuh, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bahasa Indonesia semakin tersebar sehingga pemakaiannya pun semakin luas. Hal tersebut disebabkan A. Pemerintah Jepang menganggap bahwa bahasa Jepang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. B. Penggunaan bahasa Jepang di Indonesia lebih mudah ditingkatkan melalui bahasa Indonesia. C. Pemerintah Jepang mengganti bahasa Belanda di sekolah-sekolah dengan pelajaran bahasa Jepang. D. Pemerintah Jepang melarang segala bentuk penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang dianggapnya sebagai musuh. E. Pemerintah Jepang mengalami kesukaran mengembangkan bahasa daerah sebagai bahasa pemersatu. Maka jawabannya adalah D, karena pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris disebabkan mereka dianggap sebagai musuh. Sementara bangsa Indonesia disarankan menggunakan bahasa Jepang namun tidak bisa. Selain itu, dengan alasan menarik simpati bangsa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia diperbolehkan untuk digunakan sebagai media komunikasi. Soal yang ke-8, Pancasila memenuhi syarat sebagai Stats Fundamental Norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma berlaku di seluruh dunia. Maka jawabannya adalah B, karena Stats Fundamental Norm adalah kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi sehingga tidak dapat dirubah. Teori Stats Fundamental Norm dikembangkan oleh Hans Nawiaski, seorang ahli hukum berasal dari Jerman. Soal yang ke-9, kantor kami mengadakan kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Salah satu yang kami kunjungi adalah Danau Meninjau. Danau Meninjau sangat indah. Kami menyempatkan berjalan di tepi danau dan merasakan segarnya air danau. Temanku menuliskan sebuah kalimat pada secari kertas dan kertas tersebut dimasukkan ke dalam botol dan siap dilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kami berteriak, "Indak boleh membuang sarok di siko." Kami bingung dan saling berpandangan. Melihat kebingungan kami, ia mengulanginya dengan bahasa Indonesia. "Jangan membuang sampah di situ." Pemandu wisata telah mengamalkan satu sila dalam Pancasila, yaitu A. Kepala banteng, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Bintang, E. Padi dan kapas. Jawabannya adalah C, yaitu pohon beringin. Karena menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehingga komunikasi menjadi lancar merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga. Pemandu wisata awalnya menggunakan bahasa Minang untuk menegur karyawan, akan tetapi peserta karyawan tidak paham dengan bahasa Minang. Selanjutnya, pemandu wisata menggunakan bahasa Indonesia sehingga komunikasi menjadi lancar. Bahasa Indonesia menjadi salah satu unsur pemersatu dalam persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Soal yang terakhir, adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh A. Kebinekaan di Indonesia, B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal, C. Hubungan antar sila dalam Pancasila, D. Hubungan keadilan dengan Pancasila, E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Jawabannya adalah E, karena sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia dalam semangat persaudaraan, menunjukkan HAM dengan Pancasila. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang TWK Part 6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.